Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada begitu banyak istilah. Yang istilah ini kalau kita gali dengan dalam sekali, maka akan memberikan kepada kita pemahaman yang sangat utuh. Di antaranya adalah kalimat khalifah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan di hadapan para malaikat, sungguh aku ingin menciptakan satu khalifah di muka bumi. Lantas apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khalifah? Apakah khalifah ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Nabi Adam? Apakah khalifah ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemimpin-pemimpin? Tidak. Ada begitu dalam sekali makna khalifah. Khalifah diambil dari kata khalafa, yang artinya menggantikan. Maka ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang paling banyak bersedekah gantinya. Dan ya Allah, a'ti mumsikan talafa. Berikanlah orang yang pelit, yang menahan hartanya, kebinasaan. Maka khalafa diartikan ganti. Maka ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Khalifah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menyiapkan satu pengganti. Qauman ba'da qaumin, satu kaum dengan kaum yang lain. Jailan ba'da jailin, satu generasi dengan generasi yang lain. Kan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ada satu teori yang namanya tanazul baqa. Saling berselisih, bertikai untuk bertahan hidup. Tidak ada dua tanaman di muka bumi ini kecuali mereka saling berebut nutrisi di bawah tanah sana. Tidak ada dua hewan, katakanlah kambing dalam sangkarnya, dalam penangkarannya, kecuali berebut makanan. Burung di atas sangkarnya berebut makanan. Min ajil baqa, ya, untuk bertahan hidup. Ya. Kalau satu yang kalah, maka digantikan dengan yang lainnya. Hikmahnya adalah siapa yang paling kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halik illa wajhullah. Ya. Kita juga tahu dalam sejarah peradaban, satu peradaban muncul, ya, maka muncul peradaban yang lain, maka peradaban ini akan mengalahkan satu peradaban. Dulu, ya, ada satu peradaban Mesir kuno, 2500 sampai 3000 sebelum Masehi, ya, berkuasa di muka bumi ini, ya. Maka daerah-daerahnya, sekolah-sekolahnya, pasar-pasarnya menjadi tujuan utama. Teknologinya lambang kemajuan. Orang semua ingin berpergian ke sana. Muncullah kemudian, ya, peradaban Assyria di hulu sungai Tigris berkembang, makin lama makin membesar. Bersentuhan dengan peradaban Mesir kuno, saling berperang lama sekali. Maka runtuhlah peradaban Mesir kuno. Maka peradaban Assyria sebagai khalifah kepada peradaban Mesir kuno. Demikian seterusnya. Maka peradaban Asia nanti akan digantikan peradaban Media. Selanjutnya Alexander the Great. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini teori. Bisa jadi teori ibtila, musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk menggantikan satu generasi dengan generasi berikutnya. Musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, dulu ada beberapa kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Musa, ya, dan kaum-kaum yang lainnya dibinasakan oleh Allah. Maka wabah yang hari ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah sunnatullah, ya, sunnatullah, ya, ya, untuk menggantikan satu generasi dengan generasi berikutnya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu dari makna khalifah. Yang kedua, khalifah, ya, bermakna memegang amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepadanya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan gunung-gunung, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan jin, malaikat untuk Allah berikan rahmat, termasuk kita. Tapi ketika Allah tawarkan satu rahmat yang sangat luar biasa, amanah, maka semuanya menolak amanah itu. Siapa yang sanggup? Manusia. Ketika Allah mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali, fa abaina ayyahmilna, mereka enggan untuk memikul amanah. Takut mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamalal insanan, manusia sanggup untuk memikul amanah ini. Kenapa manusia sanggup untuk memikul amanah ini? Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perangkat yang baik. Apa itu? Allah berikan kepada kita akal. Allah berikan kepada kita syahwat. Allah berikan kepada kita fitrah. Dengan itu semuanya, maka lahirlah fikrah, pemikiran-pemikiran, lahirlah metode untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita berikan ilustrasi yang sederhana. Kita mengetahui ada begitu banyak moda transportasi. Ada pesawat, ada kapal laut, ada kereta api, ada bus. Masing-masing punya supirnya. Tapi lihat, sistem penggajiannya. Siapa yang lebih besar? Lebih besar pilotnya. Kemudian nakoda kapal. Kemudian masinis kereta api. Kemudian supir bus. Kenapa? Karena dibekali, ya, amanahnya sangat besar sekali. Bagi sang pilot begitu banyak amanahnya. Amanahnya terkait dengan ilmunya. Dia memiliki ilmu khibrah untuk menjalankan pesawatnya. Kemudian ya, aset pesawatnya. Kemudian risikonya. Begitulah amanah. Maka langit, bumi, gunung-gunung tak sanggup untuk memikul amanah ini. Siapa yang sanggup? Manusia. Maka kita menjadi khalifah, pemegang amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka khalifah bermakna khalifatullah, pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Esa, tunggal Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat itu kepada kita, manusia. Ketika kita diciptakan, kita satu-satunya di muka bumi ini. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita limited edition. Meskipun terlahir dari rahim yang sama, ayah yang sama, tapi kita terbatas. Kita spesial. Hanya kita. Tidak ada yang lain. Ya. Kita mengganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah. Ya. Pola muka kita, wajah kita, tatapan mata kita, ya. Kemudian bola mata kita, suara kita, intonasi kita, cara berpikir kita. Kita sendirian. Maka Allah katakan inna ansha'na khalqan akhara, kami menciptakan makhluk yang lain kita. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini pengganti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya yang satu diberikan kepada kita, belum yang lain diberikan oleh Allah. Apa dia? Rahmat Allah. Ada satu hikmah kenapa kita diciptakan oleh Allah melalui rahim seorang ibunda, agar kita merasakan rahmat itu. Allah titipkan kasih sayang itu kepada ayah dan ibu. Luar biasa. Coba kita rasakan betapa ayah ya pagi-pagi keluar malam untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Begitu juga seorang ibu mempersiapkan makanan untuk siap anak-anaknya. Maka ayah rela berlapar-lapar untuk anaknya. Maka ibu rela untuk bangun tengah malam tidak tidur supaya tidur anaknya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dititipkan oleh Allah rahmat yang sangat besar kepada kita manusia. Maka jaga ini. Kita menjadi khalifatullah di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifatullah fil usrah, pengganti Allah dalam keluarga. Khalifatullah fil madrasah, pengganti Allah dalam sekolah. Khalifatullah ya, fil muassasah ya, dalam lembaga, dalam yayasan, perusahaan, dalam pemerintahan. Ini khalifatullah. Maka untuk menjalankan khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan syarat. Ya. Ketika malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Menjalankan amanah, menjalankan khalifah ini, jangan membuat kerusakan. Berikanlah kedamaian. Berikanlah perbaikan. Tolong menolong, saling bahu membahu. Ini khalifatullah. Jangan menumpahkan darah, ya.
Kalau tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang, ya. Tunsuruna bidu'afaikum. Kalian itu dibantu dengan orang-orang lemah. Kalau kita bantu orang-orang yang lemah, orang-orang tertindas, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita khalifatullah. Dan yang terakhir, untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa beribadah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bertasbih, bertahmid, bertakdis, mensucikan diri agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.